thank you ya, malam sudah join. Paling 35 menit sampai 1 jam lah ya kita discuss tentang hasil talent mappingnya. Intinya saya mau kasih feedback. Kemarin kan baru lewat mama ya, terus kita sempat ngobrol sebentar sama kakak. Nah malam ini maunya kita discuss sedikit aja gitu tentang hasil talent mappingnya. Sekalian kalau ada diskusi sama kakak atau teteh ya, kita bisa ngobrol gitu. Sekalian ini sih sebenarnya, ini kan kalau di talent mapping kan jarang-jarangnya ada kembar ya. Jadi saya tuh pengen share ke orang-orang kalau kembar pun ternyata tidak sama gitu. Kan beda orang. Iya, beda orang. Ya, kalau orang kan bilang kembar itu kok kan kembar gitu, sama gitu. Ternyata juga unik ya, beda gitu. Intinya gitu ya, talent mapping itu mengetahui kepribadian masing-masing, pola pikirnya, perasaannya, sama perilakunya itu diteliti, kemudian dilihat kira-kira dia punya potensi kekuatan di mana sih gitu. Akhirnya dari kepribadian dia sama potensi itu bisa kita arahkan kalau sekolah mau jurusan apa, kalau kuliah di mana, jurusan apa, kalau kerja karirnya pilih apa gitu. Ya. Coba aku share screen ya, hasilnya kakak berdua sama teteh. Siap. Ya, nah ini target kita ini sih, malam ini. Targetnya 3 ini. Kita coba discuss tentang kepribadian masing-masing ya. Terus kakak sama teteh kekuatan dan kelemahannya di mana gitu. Dan yang terakhir, kira-kira jurusan sama proyeksi karir ke depan tuh kayak apa sih gitu. Ya, kalau kepribadian begini, kekuatan begini, kira-kira cocoknya di mana gitu. Ya, nanti lebih banyaknya kita diskusi ya. Kalau ada yang nggak ditanya, nggak paham atau apa, bisa silakan ditanya gitu. Nah, ini kalau ngelihat peta bakatnya, ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya, kakak sama teteh gitu. Sama-sama orangnya sama-sama influencing. Jadi di talent mapping itu ada 2 wilayah nih. Yang sebelah kiri kita, thinking sama striving itu wilayahnya individual. Jadi kalau di talent mapping itu kalau orang kerja itu dibagi 2. Kerja-kerja individual, nggak perlu banyak orang, sama kerja-kerja interpersonal. Kalau kerja tuh dia butuh ketemu orang gitu. Kalau nggak ada orang nggak rame gitu. Ya. Kalau kakak sama teteh kan kalau kerja kelompok lebih seneng ya daripada kerja sendirian ya. Iya. Iya kan ya. Apalagi teteh ya, kalau nggak rame nggak asik gitu. Ya nggak teh. Kalau kakak sih masih bisa nahan ya. Kalau udah dibilang kerja sendiri aja ya oke gitu. Kalau teteh kerja sendiri ya langsung ini ya, langsung malas gitu. Tuh dia tuh dia sendiri nggak ada. Harus kerja. Harus bareng-bareng. Harus satu RT ya teh ya. Iya. Kalau bisa satu sekolah. Satu sekolah. Itu mah nonton kejuaraannya teteh sama kakak ya. Nah ini begitu ya. Jadi talent mapping itu dibagi 2. Kiri itu individual, kanan interpersonal. Kalau yang kiri itu thinking, ini kerjanya butuh mikir gitu ya, banyak mikir gitu. Nah, makanya rata-rata orangnya pendiam di sini. Programmer gitu ya, kemudian matematika ya, orang-orang yang pokoknya orang senang mikir lah. Nah, kalau kakak kan nih ada kuning ya. Jadi yang kita lihat tuh warna merah sama kuning. Merah itu kekuatan, kuning itu pendukung, putih, abu-abu sama hitam itu lemah ya. Itu bakat lemah. Nah, kalau kalian berdua kan hampir sama ya, influencing nih, tersebar banyak di influencing. Kakak ada komen, yang di influencing ada competition, ada significance. Teteh juga gitu, komen, competition, maximizer, ya signifikan gitu. Ini kalau udah debat ini seru nih. Jadi mama itu tinggal ngomong aja gitu ya. Apalagi Nadipa. Mau Debatnya kalah. apa?
Ya pokoknya kalau udah debat gitu, apalagi tentang sesuatu yang passionnya masing-masing, wah itu pokoknya seru gitu ya. Pokoknya seru gitu. Nah ini sekilas segitu ya. Jadi sebenarnya kalian berdua mirip gitu ya. Hanya letaknya saja yang berbeda. Ya kita lihat urutan bakatnya ya. Nih. Urutan bakatnya aja berbeda tuh. Kita lihat ya. Ini kakak nih. Kita lihat yang kalau yang merah tadi itu poin 1 sampai 7. Ya. Nah, Teteh ini nih. Lihat. Mirip kan ya? Hampir. Nah, hampir. Tapi urutan berbeda itu juga berbeda orangnya. Juga berbeda rasanya, juga berbeda perilakunya, berbeda kebiasaannya, berbeda dorongannya ya. Kalau kakak itu nomor 1 responsibility. Responsibility itu orangnya kalau sudah dikasih tanggung jawab gitu ya, misalkan aku minta tolong dong, entah oleh coach, entah oleh mama gitu. Dorongannya untuk memenuhi amanah itu besar gitu. Rasa nggak enaknya besar gitu. Lebih baik aku bisa nyingkirkan pekerjaanku, aku kerjakan pekerjaan yang orang lain amanahkan. Itu kakak tuh, responsibility. Ya, jadi komitmennya untuk bertanggung jawab itu besar. Ya. Nah kalau Teteh tuh nomor 1 competition tuh. Pokoknya kalau nggak ada lawan nggak asik. Menang. Iya, pokoknya ada rangsangan untuk aku yuk balapan yuk gitu. Kalau bisa makan itu juga balapan ya Teh ya. Yuk siapa duluan makan cepet gitu. Siapa duluan ngerjain ini cepet ya. Siapa pokoknya cepet. Teteh itu pengennya begitu. Ada apa namanya? Ada persaingan lah gitu ya. Makanya kalau nggak ada persaingan itu Teteh pasti merasa garing gitu ya. Apalagi kalau sparring partner silat tuh, kalau sparringnya biasa memble itu ya jurusnya nggak keluar ya Teh. Jadi ogah-ogahan gitu. Ya. Iya. Nah kalau kakak nggak lagi mau tanding tuh ya, coachnya minta tolong, Kak tolong dong urusin adik-adiknya. Oh ya coach, ya nggak apa-apa. Padahal mau latihan tuh. Tapi karena coachnya sudah minta tolong, kakak tuh, ya coach apa yang bisa aku bantu gitu. Dorongannya lebih kuat untuk nolong ya gitu. Apalagi nomor 2 kakak ada belief tuh. Belief itu punya keinginan untuk tulus melayani orang. Kelihatan ya Kak kalau di official ya, lagi ada kejuaraan gitu. Aku tuh selalu tulus kalau mau bantu orang tuh tulus. Iya, Kan ya. beda, Dip. Bantuinnya tergantung siapa dulu yang mau gue bantuin, Dip. Berarti bantuinnya enggak. Iya. Ya tergantung siapa yang ngasih responsibility ya, siapa yang ngasih kepercayaan amanah. Kalau orangnya bikin kakak itu segan ya, itu pasti akan diperjuangkan ya. Tergantung orang. Makanya responsibility-nya main nomor 1 gitu. Nah, kalau Teteh nomor 2-nya komen tuh. Komen kalau ada yang nyuruh dia, siapa lo gitu. Gua lagi tanding nih. Ya kan? Siapa lo? Gue lagi latihan nih, jangan ganggu-ganggu nih. Bisa ganggu latihan nih, gue mau tanding gitu ya. Komen, kalau komen itu orangnya seneng ngambil alih, ya seneng ngelit ya. Bahkan dia yang nyuruh orang gitu, ya. Bahkan mungkin kalau disuruh nyuruh lagi. Nyuruh lagi, nyuruh balik. Iya, Teteh, angkat jemuran. Ntar gini, tuh, Bil, angkat jemuran. Ya, disuruh dia nyuruh balik. Iya, nyuruh balik gitu. Komen tuh begitu. Kalau bisa orang lain yang ngerjakan, kenapa harus gua gitu ya? Nah. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Iya. Kecuali soal tanding ya. Kalau tanding harus aku yang maju gitu kan. Karena kompetisinya nomor 1. Nah, kalau kakak, kompetisinya nomor 3 tuh. Dorongannya untuk berkompetisi nggak sekuat Teteh ya. Jadi, tapi tetap ya kalau apalagi urusannya misalkan kakak misalkan ya di official itu kakak berdua sama temennya atau apa ya dibintai coach gitu. Nah kakak pasti dorongan kompetisinya untuk nolong itu lebih tinggi.
Ya, aku pengen yang terbaik nih untuk melayani, untuk membantu orang gitu ya. Nah, kompetisi kakak di situ tuh pakainya. Nah, kalau responsibility-nya Teteh karena nomor 4, responsibility-nya memang untuk menjalankan amanah coach-nya. Kalau coach-nya kamu harus menang ya pertandingan kali ini, wah itu responsibility-nya untuk kompetisi, untuk membantu kompetisi ya. Apalagi Teteh ada nomor 3 nih, maximizer. Maximizer itu orangnya perfeksionis ya. Udah disuruh nyuruh balik, perfeksionis lagi. Kok kerjaanmu kayak gini sih? Padahal Iya, apalagi kalau misalkan udah perkara kayak sekarang ini. Kalau misalkan saya naruh barang kayak asal gitu ya, ya. udah ngomong aja dia panjang lebar. Lu harus begini, ngapain sih kayak gitu? Ih, udah bawel dia. Iya, orangnya perfeksionis Aku lu perkara kamar mandi, perkara skincare aja lu ngomel. Iki, coba kalau ada yang jatuh di kamar mandi gara-gara kamar mandi licin gimana? Skincare juga ya, masa cuma skincare beda letak doang nih ya. Lu taruh yang bener dong, taruh pada tempatnya, jangan sembarangan. Lu ngomong dari tadi. Iya, ya itu karena maximizernya tuh apa-apa harus perfeksionis gitu. Apalagi kalau latihan ya. Nah ini mungkin Teteh nih. Kalau latihannya atau gerakannya atau mungkin pas tanding ya ada nilai kurang gitu ya, itu kepikiran tuh. Menyesal Tidur ya. malam. Ya, pokoknya kalau nggak achieve target lah ya. Kalau nggak achieve target itu pasti bawaannya nggak bisa tidur lah, makan males, terus diajak ngobrol jadi males. Pokoknya serba males ya. Iya. Serba males ya. Bawaannya ingin mengulang lagi pertandingan yang tadi. Nah itu, ya karena competitionnya itu, apalagi adik kelasnya atau adik juniornya lebih bagus tuh. Wah itu kepikiran terus tuh. Temen saya mah kelas bagus. Iya. Nah kalau kakak komennya nomor 4 tuh masih bisa soft ya, masih bisa tapi tanggung jawabnya nomor 1. Tapi ketika memang harus menyuruh orang ya kakak juga bisa gitu. Karena komennya ada nomor 4 ya. Tetapi komennya kakak, komen itu yang strength tadi itu ya, yang otoriter gitu, yang cenderung ngambil alih, itu ada remnya. Remnya kakak itu ada di empati. Jadi kakak itu perasaannya halus. Kalau nyuruh orang iya tegaan, tapi milih dulu. Ini orang kalau misalnya salah dikit aja, apaan sih begini bla 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 sampai mukanya merah baru berhenti. Ya kakak tuh perasaannya lebih halus ya. Kalau Teteh kan nomor 12 ya, ada lah lumayan juga ya. Tapi nggak sekuat kakak gitu. Kakak empatinya tinggi gitu. Udah dimintai tolong, coachnya kesusahan, temennya kesusahan tuh udah nggak enak tuh, kasihan aja bawahnya. Kasihan mah, nolongin dong, kita tolong yuk gitu ya. Itu kakak itu ya. Nah, kemudian tapi kalau coach gimana? sama hewan dia ada kucing dilempar langsung. Dipukul langsung. Itu coach. Berarti emang cuma manusia doang. Ya mungkin pas kucing langsung mati, itu dibiarin aja gitu, gak punya empati gitu, gak punya rasa kasihan gitu sama hewan tuh. Sian. Mungkin kucingnya ganggu tanggung jawabnya kakak mungkin ya. Jadi emosi kakaknya. Gitu. Kan kasih tanggung jawab, suruh bunuh nyari tikusnya kayak gitu. Ya udah kan. Bener, gue nggak salah. Iya. Nah, kemudian yang menarik nih nomor 6 kakak significance. Teteh 7 significance. Significance tuh gini. Orangnya nggak mau dicuekin loh. Orangnya nggak bisa dicuekin. Terus orangnya kalau significant tuh pengen jadi pusat perhatian gitu. Hello, I'm here gitu. Hello, saya di sini loh. Tolong dengerin dong gitu ya. Jadi pengen dihargainya tuh tinggi. Makanya kalau lagi ngomong sama mama tuh dua-duanya pengen cari perhatian tuh. Aku dulu gitu. Kalau nggak didengerin langsung ngomong. Pengen didengerin. Dorongannya pengen diperhatikan tuh besar ya. Itu significance ya. Nah, kalau Teteh mungkin ya kalau memang aku duluan ya aku duluan, kan aku duluan yang ngantri, kan aku duluan yang izin sama mama, itu berani untuk ngomong gitu ya. Tapi kalau kakak ada remnya tadi ya, ada empatinya gitu ya.
Kemudian ada belief-nya, kalau orang lain sudah aku minta tolong dong, aku duluan. Ya sudah, kamu duluan. Kalau bagi kakak itu masuk di akal, bagi kakak ya monggo gitu. Ya kamu duluan nggak apa-apa gitu. Aku belakangan gitu. Ya. Kemudian kakak nomor 7 ada includer ya. Includer itu kalau gabung di organisasi, gimana sih caranya organisasi ini besar gitu. Jadi kakak itu dorongannya untuk kumpul itu juga besar. Kalau Teteh juga nomor 8 yang nggak jauh-jauh beda lah gitu. Nah ini untuk bakat-bakat kuat ya. Walaupun hampir sama, tapi kalau urutannya beda, itu dorongannya setiap hari jadi beda gitu. Ya. Jadi kalau Teteh itu setiap hari dorongannya gimana caranya kompetisi, ada yang dilihat siapa sih lawan aku hari ini gitu. Targetnya hari ini apa gitu. Kemudian apa yang harus dikerjakan, apa harus yang diatur gitu ya. Itu Teteh besar tuh. Nah, kalau kakak dia menunggu nih. Menunggu, bisa jadi dia merasa nggak produktif karena apa? Karena nggak ada orang yang nyuruh untuk kerja, untuk ngerjain sesuatu. Ya. Tapi Nah, makanya ngajak berantakan. Tapi kalau ada orang yang ngasih delegasi, gitu, Kak, tolongin ini dong, itu setiap hari itu kayaknya bawanya senang gitu, sibuk ya. Ma, aku bantuin ini, ma, aku Sibuk dari sini. banget. Bahkan lagi nonton atau lagi belajar, kalau misalnya udah tolong ini tertinggalin dulu. Ya, ya begitu. Saya punya buktinya. Itu responsibility ya. Jadi dari sini nanti munculnya potensi kekuatannya apa ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat kelemahannya dulu ya. Nah, kelemahannya juga sama nih, lihat nih. Sama-sama ada yang terakhir ya, ini konteks nih. Kalau kakak itu konteks terakhir, kalau Teteh 33, hampir sama. Konteks itu orangnya paling nggak suka kalau diungkit-ungkit yang lama gitu. Iya. Dulu gitu. Yang dulu gitu. Nggak usah yang dulu deh gitu ya. Kemarin aja. Apalagi yang dulu itu punya kesan yang Itu langsung. apalagi punya kesan yang nggak enakin gitu, ilfil gitu ya. Yang bikin ilfil itu paling nggak mau gitu konteks. Tapi kelemahannya karena konteks lemah itu akhirnya kadang sering ngelupain gitu. Pengalaman yang dulu itu sering ngelupain, akhirnya nggak bisa jadi pelajaran hari ini gitu. Dulu pernah kejatuh di mana itu karena ya gampang lupa ya, dan gampang ngelupain akhirnya nggak bisa jadiin insight deh, refleksi untuk besok lebih hati-hati, besok lebih aware gitu ya, karena konteksnya di bawah gitu ya. Kemudian kelemahannya juga ada intellection, kalau kakak nomor 33, Teteh 30. Intellection itu kalau sudah ngobrolin yang berat-berat itu, aduh, kok ngomongnya berat sih? Pecah bahasanya malah. Pecah. Iya, bahasnya yang santai-santai aja lah gitu ya. Apalagi kalau udah ngobrolin tentang filsafat, tentang pokoknya yang berat-berat lah ya. Itu jadi ngantuk gitu. Makanya nggak gampang ya cari teman yang ngobrolnya asik ya. Apalagi kalau serius orangnya pasti nggak asik tuh ya. Nah, kemudian kakak adaptability-nya 32, Teteh juga 28. Adaptability itu kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan. Orangnya fleksibel. Kalian berdua itu cukup lama tuh, apalagi kalau udah di lingkungan baru ya, itu nunggu gitu. Ya. Nunggu diem gitu ya, nunggu gitu. Tapi kalau udah kenal, kalian itu jauh lebih ramai dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena ada includernya sama relator nih. Kalau kakak includer nomor 7, relator nomor 9. Itu kalau udah kenal, itu rasanya udah kayak saudara gitu ya. Nggak terpisahkan gitu. Teteh juga gitu, relatornya 13, includernya nomor 8. Jadi ya orangnya asik kumpul gitu, asik kumpul. Tapi kalau kumpul di lingkungan yang baru, itu cenderung nunggu dulu gitu. Diam ya? Ya. Sapi pongo. Pongo, ngapain ya gue ya?
Ya, apalagi kalau ini ya, kalau tahun ajaran baru ya, naik kelas itu kan biasanya ganti kelas ya. Itu grogi nggak sih? Ada coach. Kalau misalkan kita dari SMP ke SMA gitu, pas lagi di Nah, SMA baru, udah tuh diam aja. ya, Lu siapa sih? Siapa sih? Diem aja deh. Kalau misalnya ada, kamu siapa namanya? Oh ini kenalan, lalala, baru ketahuan. ya, ya, itu adaptability namanya, ya, adaptability. Ya, nggak masalah, itu rendah nggak masalah. Bukannya nggak bisa ya, tapi nggak sekuat orang yang kalau adaptability-nya di atas gitu. Jadi kalian butuh survei dulu mungkin ya. Jadi kalau misalkan kalian ke sebuah tempat yang baru, ada baiknya kalian survei dulu biar nggak terlalu kaku, nggak terlalu kaget ya sama lingkungan baru. Survei dulu gitu ya. Kayak misalkan kalau Teteh tanding gitu, tempat baru, kalau bisa 2 hari atau 3 hari sebelum tanding, Teteh tuh kenal sama lingkungannya dulu tuh. Karena bisa jadi yang membuat Teteh nggak optimal tandingnya karena lingkungan baru, Teh. Atau Kakak ya, tanding. Kan sering ini ya, demam panggung ya. Dilihat lingkungan baru, misalnya penontonnya baru, misalkan ya. Nah, suasana baru gitu. Kalau adaptability-nya rendah, itu dia butuh penyesuaian diri dulu. Akhirnya energinya itu untuk beradaptasi, bukan mikirin lawannya, mikirin jurusnya, mikirin ininya gitu. Ya. Yang dipikirkan itu tempat baru, ini tempat baru nih, gua harus penyesuaian nih gitu. Akhirnya energinya pecah gitu. Ya. Jadi kalau bisa misalkan mau tanding tuh 2 hari sebelumnya kalau bisa survei tempat dulu tuh, diamati. Oh nanti aku bermainnya di sini, aku nanti di sini, nanti penonton di sana dan sebagainya. Ya karena adaptability-nya di bawah. Ya. Begitu. Itu untuk kekuatan dan kelemahan ya. Kita sekilas saja biar nggak terlalu ini. Nanti kita dalami tanya jawab ya. Nah ini untuk pembahasan tadi ya, ini bisa dibaca. Ini kan udah aku kirim dulu ya sama Mama ya. Gitu. Nah kalau dari peta bakat, ini namanya peta bakat, itu bisa ngelihat profil produktif namanya. Profil produktif. Jadi ada sekitar 7 profil ya. Kalau bakat kuat, bakat pendukungnya itu tersebarnya di mana, itu beda profil produktifnya. Ya. Nah, ini Kakak nih. Kakak itu kan sebarannya paling banyak di influencing ya. 1, 2, 3, 4, merah 3, kuning 1. Kemudian di relating nih, merah 2, kuning 3. Walaupun di sini merah 2 tapi kuning 1. Berarti kan dominan sini ya. Influencing dan relating. Itu kategorinya namanya influencer, Kak. Kanabila. Influencer. Coba Kakak bayangin ya selama Kakak di sekolah atau di tempat official silat atau apapun ya. Benar nggak sih Kakak tuh orangnya ekspresif, terus mudah terhubung sama orang gitu. Terus pandai mempengaruhi orang lain. Mau personal atau massal. Kalau mempengaruhi sih ya karena kayak pernah sekali-kali kayak ada yang gitu kan kalau misalkan gue kayak gini menurut tuh gimana ntar kayak aku ngasih arahan kayak lu lebih baik kesini deh kayak lu lebih pantas lu kesini daripada lu kesana ya. Tadi langsung oh iya ya. Jadi ngambilnya dari sini ya ngerasa ya gitu ya merasa ya, begitu kalau ya misalkan bagi mempengaruhinya aku ngerasa sih. Oke. Kakak tuh pernah ini nggak pernah misalkan ada satu hal yang harus dipromosikan ke orang lain gitu. Entah barang, entah program, entah dari OSIS atau iya. Ada nggak? Ada kan kayak misalkan aku kan ikut les ruang guru. Ya. Misalkan ada nanya nih, kata lu les enaknya di mana ya gitu kan? Gue pengen les. Oh nih ruang guru gue bagus ini. Aku ngasih tahu apa gitu kan. Di sana tuh ngapa-ngapain. Kita belajar apa aja, bla bla blanya dari A sampai Z tuh panjang ya gitu. Dan baru dia juga dia ngikut. Ya. Dia juga ikut ruang guru. Siapa yang ikut? Butet. Terus ada Nisa, ada Mayang. Provokator kamu.
Provokator. Terus kalau misalkan apa lagi ya? Oh, AHA. Waktu itu ini pernah apa namanya minta karyawan. Mesti ada lowongan kerja. Aku tuh kasih tahu paling ke kakak kelas gitu. Kak, di sini ada lowongan kerja. Coba kakak masukin CV. Terus lamaran-lamarannya. Awalnya sih dia kayak nggak tertarik jadi guru. Tapi saya ngejelasin kalau di sini tuh enak loh, lumayan lah pendapatannya. Cuma berinteraksi sama anak murid, sama anak umur segini. Akhirnya dia ngirim CV. Oke, kalau rekomendasi barang gitu, misalkan ada temannya nanya, bagusnya pakai apa ya? HP, misalkan baju. Kalau Sering rekomendasi apa nggak? namanya kalau barang, aku tuh kadang suka salah. Jadi kalau menurut aku, ini kayaknya bagus deh. Gue rekomendasi lu ini, tapi ternyata itu nggak bagus, Enggak, bukan perkara bagus apa enggak, tapi dia ngikutin nggak? Oh, ngikutin. Kalau ngikutin, oh iya nih dia beli gitu kan misalnya nih. Pernah ngikutin. Nadima, Kapan gue ngikutin lo? aku waktu itu ngikut bilang gini, apa namanya, kamu apa di Bill kata lu apa namanya foto ini bagus gak dihilangin? Akhirnya lu hilangin foto lu. Terus lu langsung ngerasa ya ngapain gue hilangin, gue nggak punya backupnya, itu udah hapus jadinya. Tapi kan lu ngikutin omongan gue, kalau suruh hapus ya lu hapus. Lu bilang, ya udah hapus aja, ya udah gue hapus aja. Karena kalau Teteh itu orangnya nggak pikir panjang, Kak. Nggak pikir panjang. Kalau Teteh itu ada, kalau Teteh lihat nih peta bakat thinkingnya kan hanya futuristik. Orang itu gampang ngelamun. Ya, halu. Ya Allah. Halu lu juga halu. Iya, kalau Kakak itu senangnya mikir dalam. Iya, mikirin ya ampun jodoh aku. Mikirnya teliti. Nah, kalau Teteh mikirnya ya masa depan. Jadi bagi dia ya hari ini udah selesai, yang kemarin udah selesai gitu ya. Kedepannya gimana nih? Kedepannya gimana gitu. Bahkan saking jauh pikirannya ke depan itu sering ganggu tidur gitu, ganggu. Apalagi yang belum kesampaian gitu. Itu kepikiran terus ya. Gitu. Jadi makanya kalau dilihat dari Teteh hanya futuristik kan yang kuning ya. Kalau Kakak kan analytical, ada learner ya. Learner itu dorongan untuk belajar hal-hal baru ada gitu. Tapi kalau Teteh disuruh baca buku ini, udah aku pinjem catatan lu aja deh. Nah, ngantuk saya kok ngeliat tulisan apa Jangka. Iya, jangan disuruh mikir yang terlalu rigid ya, detail. Iya. Harus gini, harus gitu, enggak lah, praktisnya aja gimana gitu. Kalau sama Teteh itu gitu, ya. Yang instan. Kalau beli barang gitu ya, ditanya ininya gimana, kelebihannya, keunggulannya, ininya, kandungannya, males duluan Teteh. Yang penting bagus nggak sama orang, bagus ya udah aku pakai gitu ya. Jadi, makanya Teteh kalau bisa, karena kebiasaannya begitu, kalau bisa tanya orang yang dia bakal ngasih masukan yang benar gitu. Jangan nanya ke asal orang ya Teh ya. Nggak bener coach, ngadi-ngadi dia. Nggak bener masukannya. Apaan? Kan gue bilang lu lihat ulasannya, baca tuh ulasan. Biar nggak sesat gitu. Tahu, dia. Kan aku menanyakan kepada mama cocok gak sih pakai facial ini, kata mama ya cocok. Kira ayo beli yaudah ya belilah. Nggak taunya jerawatan kayak gitu, nyalainnya saya ya kan jadi saya. Ya, karena Teteh saking percayanya ya. Teteh saking percaya. Nah makanya Teteh juga gitu, pilih-pilih orang yang kalau bisa rekomendasinya bagus ya Teteh tanya ke dia gitu ya. Nah, kalau Kakak memang dia detail gitu, mau baca detail gitu, mau baca. Tapi kalau Kakak memang kayaknya nggak kreatif ya. Iya, nggak bisa dia. Cari ide apa, pokoknya yang udah jadi itu dijalanin, itu Kakak bagus tuh.
diteliti kekurangannya di mana yang udah ada ya. Tapi kalau misalkan memikirkan sesuatu yang baru, yang kreatif, yang unik itu kalau kakak agak berat ya, agak lemah. Tapi kalau teteh disuruh bayangin itu seneng tuh. Makanya mungkin di kamar mandi nih kayaknya sering lama nih teteh nih. Sering ngelamun nih. Dia mandi aja bisa sampai 45 menit sendiri. Lu lihat pagi-pagi ya, gue bangun nih ya 5:30 nih. Lu kelar mandi jam berapa? Waktu itu lu pernah mandi 5:30, jam 6 lewat lu baru kelar. Lu baru mandi jam 6 lewat. Kalau puasa keburu imsak itu teh. Enggak, itu tuh udah lama sebenarnya tuh cepet. Cepat. Lama-lamain aja kan, menurut fisika itu kalau misal kita ngelakuin sesuatu itu kita tuh cepat, tapi kalau orang tuh diem tuh itu terasa lama. Oh, relativitas ya. Berarti kalau bisa kamar mandinya deketan tuh Kak. Mandinya balapan sama teteh. Itu baru dia cepet ya. Ayo Mandi lu buruan, udah jam segini nih gitu. Hey, gue mandi bisa 5 menit bersih. Kayak gitu. Mana mandi? Kakak gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi kakak kalau misalkan mau ngembangin diri ya, misalkan punya channel YouTube, coba aja buat ulasan rekomendasi sebuah produk gitu Kak. Produk, program gitu ya. Karena kakak ada karakter influencernya gitu. Bisa sih jadi influencer, bisa duit teh beli barang juga ada. Wah, ditipu. Channel unboxing itu ya, unboxing gitu ya. Nah sekarang teteh nih. Nah teteh ini ada beda ya. Kalau kakak kan di relating ya, influencing, relating. Orientasinya memang orang nih kakak. Nah kalau teteh dia ke kiri tuh, striving. Kalau di relatingnya kan hanya satu, developer ya. Developer itu senang majukin orang lain. Kalau punya adik junior, dia senang ngajarin jurus baru, gimana ngasih latihan, tips-tips tanding ya. Pokoknya pengen sekali orang maju. Nah kalau teteh tuh nyilang teh, striving sama influencing. Namanya pionir. Makanya teteh tuh pengennya beda sama orang lain, nggak mau sama gitu. Kalau ada produk yang sama orang lain tuh rasanya gimana gitu. Pokoknya aku duluan yang memulai sesuatu. Pokoknya kalau aku duluan sesuatu itu rasa bangganya besar, bahagianya tinggi gitu. Misalkan di sekolah ya, di sekolah satu-satunya siswa yang juara OSN misalkan. Ya, dapat penghargaan apa gitu. Satu-satunya siswa, satu-satunya itu dorongannya tinggi. Makanya kalau beli sesuatu itu pengennya beda sama orang lain. Benar. Mikirnya Tapi sama saya, Coach. Selalu nyama-nyamain, saya malis-malis makanya. Males. Selalu nyama-nyamain, saya beli apa, ikutan dia beli. Saya ngelakuin apa, dia ikutan ngelakuin itu. Karena tuh kayak, beli sendirian gitu, punya lain gitu. Iya. Nah, orang pionir itu bagusnya kalau dia punya ide nih. Nah, ini aku udah mulai masuk ini ya, kolaborasi ya. Kalau teteh misalkan ya, teteh punya ide apa, kemudian membuat sesuatu, kemudian membuat orang lain itu ikut ya, mau make dan sebagainya. Nah, teteh yang menyebarkan ke orang lain secara massal gitu ya. Nah, kalau teteh tuh pengennya tuh mendobrak gitu. Memulai sesuatu yang baru, mau baru lagi. Jadi teteh itu orangnya lompat-lompat gitu. Sudah membuat ini, itu buat lagi, coba lagi yang baru, coba lagi yang baru, coba lagi yang baru gitu. Pionir namanya, penggagas ya, penggagas. Jadi kalau misalkan bisnis gitu, ini ciri-ciri orang yang senangnya membuka peluang usaha baru, produk baru dibuka lagi, peluang baru buka lagi ya. Namanya pionir gitu. Nah, kalau teteh kan influencer ya. Dia bagaimana mempengaruhi orang-orang. Ya, teteh juga begitu, bisa mempengaruhi juga ya. Tapi juga bisa membuat sesuatu yang lebih baru ya, pionir. Karena punya sesuatu yang misalkan
entah keahlian, ya, entah dengan ketekunan kerjanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, benar-benar baru, dan orang lain bisa ngikutin tuh. Nah, kalau Teteh kan dia mempengaruhi orang yang sudah ada ya, yang ada. Kalau Teteh itu dari nggak ada menjadi ada, terus orang lain make gitu. Itu pionir ya. Nah, nanti bisa berkembang lagi tuh kalau nanti kuliah atau nanti ketemu dengan relasi yang lain ya. Gitu. Gitu ya. Teteh pionir, kemudian Kakak influencer gitu. Ya. Nah, potensi kekuatannya ini kalau Kakak itu nomor 1 caring ya. Jadi kalau mama sakit itu biasanya Kakak yang paling repot tuh. Pokoknya ada anggota keluarga yang sakit, itu Kakak yang paling terdorong untuk ngerawat ya. Atau misalkan ada nenek yang sakit gitu, itu Kakak itu pengen ngerawat gitu. Ada anggota keluarga atau ada teman di sekolah yang sakit, itu bisa jadi dia yang ngerawat gitu, dia yang bantu, atau dia yang nganter pulang gitu ya, dia yang nganter ke UKS gitu, dia yang nganter kemana gitu ya. Nah, kalau Teteh nomor 1 controlling ya, dia pengen ngatur orang. Iya. Sekali saya tidak mau diatur. Ya. Aku kayak diatur anak kamar. Ya, pengennya ngatur. Apalagi kalau misalkan Teteh ya punya keahlian, misalkan di silat itu ya, silatnya oke gitu, makin lama makin bagus ya, kemudian prestasinya makin bagus, itu ngatur orang lain makin enak tuh Teh. Ngatur junior-juniornya gitu ya, latihan hari kapan, latihan di mana gitu, besok mau tanding itu Teteh yang ngontrol, itu mantep tuh. Kalau Kakak mah kalau ada temen yang cedera tuh dia ninggalin latihannya, mendingan aku ngurus yang cedera gitu. Enggak, saya cedera nggak diurusin sama dia, Coach. Wah. Mungkin karena diurusin marah ngatur balik gitu. Ya karena berdebatnya di situ aja ya. Perdebatannya karena Kakak tuh controllingnya juga nomor 2 ya. Jadi bisa sama-sama keras ya, bisa sama-sama dominan lah gitu ya. Pengen mengendalikan orang lain. Tapi Kakak kan nomor 1 ya, caring ya. Dorongannya tadi karena ada responsibility-nya gitu, ada belief-nya tadi ya. Jadi dorongan untuk melayani orang lain itu tinggi gitu. Makanya nomor 3 itu ada serving tuh. Kalau Kakak senang melayani, apalagi kalau ada hajatan keluarga gitu ya. Wah, Kakak tuh paling sibuk tuh. Sibuk sendiri. Enggak, pas itu ada hajatan keluarga, ada ini Maulid Nabi, satu keluarga besar. Dia nonton, kagak bantuin nonton film. Pakai earphone sih. Kagak mau disuruh. Itu karena empatinya ada yang menyayat itu. Karena empati itu bisa jadi dia mudah mut-mutan ya. Karena kalau lagi nggak pas, tuh empatinya itu karena dia peka perasaannya Teh. Bisa jadi waktu itu ada yang mengganggu perasaannya mungkin ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu, akhirnya dia mengalihkan ke situ. Ya. Tapi dalam hatinya dia nggak tega itu membiarkan orang lain kerja sendiri gitu. Nggak nolongin orang itu nggak tega lah. Ya, nggak tega gitu. Apalagi kalau ngelihat mama masak sendiri gitu, nyuci sendiri, itu nggak tegaan. Kalau Teteh kan masih bisa tidur ya. Tidur everywhere, every time, every day. Ini tidur. Ya, setiap waktu tidur. Nah, enggak setiap. Nah, ini Teteh ada juga publicizing ya, memberitahukan sesuatu produk layanan, jadi bisa mempublikasikan gitu, bisa mempromosikan juga nih Teh, ada jualan juga nih, Kakak juga ada jualan ya. Pernah jualan nggak sih berdua? Pernah dari SD. Jualan terus. Oh mantep tuh, mantep. Tapi tuh. selalu rugi, biarkan lah. Ya. Apalagi Teteh tuh kalau disuruh balapan jualan tuh seneng tuh. Ngejar omset, ngejar target gitu ya. Karena dorongan competition-nya nomor 1. Jadi Teteh tuh kalau di bagian promosi, selling itu mantep tuh.
Ya. Kalau kakak itu bagian ngerawat customer tuh. Habis dipelototin sama teteh, ya, itu kakak yang ngerawat gitu. Ya ada customer hancur dulu. Kan misalnya customer itu lelet gitu ya, dimarahin sama kakak sama teteh kan. Customernya komplain, nah itu kakak yang maju tuh. Ih, maksudnya gini loh kak, begini loh maksudnya gitu ya. Jadi sebenarnya perannya saling ini ya, saling timbal balik ya, saling melengkapi lah. Teteh itu tukang hajar gitu ya. Kalau kakak itu dia nyalepin tuh, tukang salep, ngobatin gitu ya, perbaiki gitu ya. Ya. Terus apa lagi nih? Sama-sama ada influencing-nya nomor 11, kalau teteh nomor 4 ya. Kegiatan untuk influencing, mempengaruhi orang ya. Jadi bisa jadi nih kuat untuk jualan. Kenapa? Karena di personal branding kalian ya. Nah, pas di personal branding itu tipe kekuatan ya. Jadi kalau misalkan kalian itu suatu saat kerja atau misalkan aktif di organisasi, personal branding itu memperkenalkan diri kalian. Kalian tuh kekuatannya di mana sih? Rekomendasinya di sini ada nomor 1 sama nih, seller. Jadi kalau menurut talent mapping, kalau kalian itu bergerak di dunia bisnis ya, kewirausahaan, kayak kalian nih tandemnya bagus nih, duet maut lah gitu ya. Ada sebuah usaha keluarga gitu, kalian pantengin aja gitu, kalian sungguhin itu bisa jadi tuh. Kemudian nomor 2 sama-sama commander. Lihat nih, commander. Makanya harus ada penengah, orang yang penengah, misalnya mama ya. Mama harus kuat nih untuk jadi penengah kalian nih. Kenapa? Karena sama-sama keras. Apalagi kalau kalian merasa sama-sama benar gitu. Wah, itu perang dunia ke-5 tuh. Kebatin mama. Ya karena commander ya. Nah, nomor 3, kalau kakak caretaker ya, orangnya perasaannya peka gitu. Terus senang merawat, membantu orang lain gitu ya. Terus ada servernya ya, senang melayani gitu. Nah, untungnya kakak ada mediatornya. Jadi kalau ada konflik pun kakak pengennya ke tengah gitu ya. Nggak pengen yang ngambil alih gitu ya. Yang menang sendiri enggak gitu. Kalau teteh ada ambasadornya nih teh. Bisa jadi nanti teteh jadi duta atlet ya. Duta. Bisa nih. Aku dong Ultramilk. Kenapa? Aduh. Endorse aku Ultramilk. Oh iya toh. Enggak, saya minta aja kali aja di endorse. Oh, ada lah. Makanya sungguhin aja atletnya tuh. Atlet kan gampang ya ininya. Ya. Nah, kalau kakak ya caretaker, server gitu ya. Tapi ya sama-sama seller. Ini kan sifatnya rekomendasi ya. Tapi selebihnya kan bisa di-combine nih. Sini ada banyak nih ya. Ada selling. Tapi rata-rata ya intinya kalian bagaimana kegiatan itu bersentuhan dengan orang. Bagaimana terlibat dengan orang lain. Jadi jangan sampai kalian itu menutup diri gitu. Tapi juga pandai-pandai milih ya, milih komunitas, milih pergaulan, milih lingkungan gitu. Karena kalian di mana-mana itu bisa gitu, bisa diterima gitu. Benar nggak sih? Mudah Bener, diterima kadang gitu. ada yang nggak suka sama saya. Dari pertama ketemu emang nggak suka. Iya, karena Tahu. saingan sih. Bisa jadi. Karena saingan mungkin. Kalau nggak saingan sih nggak masalah ya. Tapi benar kan ya, kalian mudah diterima gitu di lingkungan ya. Nah, itu keunggulan tuh. Itu keunggulan. Karena banyak orang yang sulit diterima di tempat baru kan. Sulit untuk berkumpul dengan sebuah komunitas, dengan organisasi. Tapi kalian punya gitu. Punya potensi di situ ya. Jadi rekomendasi aku sih ya, kalau misalkan kegiatan, aktiflah di organisasi. Karena bisa jadi dari organisasi itu kalian punya relasi yang banyak ya. Bisa ngapa-ngapain aja tuh enak deh kalau ada relasi. Ya. Aku kalau misalnya organisasi juga nggak terlalu kayak kemarin aja itu ikut OSIS. Terus
nggak kayak cuman senengnya tuh cuman setahun gitu waktu kelas 10 doang. Kelas 11 udah kayak ogah-ogahan akhirnya keluar. Entah kenapa kayak guys juga nggak terlalu juga suka sih gitu. Ya bisa jadi karena competition-nya ini nih Kak, hanya gitu-gitu doang. Karena kalian kan kompetisinya di atas nih. Teteh nomor 1, kakak nomor 3, itu kan tetap tinggi ya. Jadi kalau organisasi itu gitu aja gitu, kalian ya males dong. Iya kan? Coba Teteh nih, Teteh kalau lawan tandingnya itu aja ya, nggak ada yang lebih sulit gitu. Kan malas juga latihan kan? Tapi kalau besok kamu naik level loh, lawannya begini, lawannya begitu, itu pasti terdorong untuk lebih giat lagi kan latihannya. Bangun lebih pagi gitu kan, olahraganya lebih lama gitu ya. Nah, kalian juga gitu, kakak juga gitu, karena competition nomor 3 ya tetap ada dorongan untuk daya saing ya, bagaimana lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Ya, bisa jadi karena organisasinya stuck gitu Kak. Ya, nggak berkembang ya. Jadi capaiannya itu aja. Flat gitu. Kalau orang kompetisi kan dia pengennya lagi kan? Iya. Ada lawannya gitu. Gitu. Saingan kita apa nih? Gitu. Kalau enggak ya males aja gitu. Ya. Nah kalau di sini di bakat pendukung ya, kalau Teteh ya, Teteh ada developer nomor 5. Ini kalau developer itu kalau di dunia pendidikan itu bisa jadi guru ya. Bakat untuk guru, bakat untuk pelatih gitu. Bakat untuk trainer gitu. Nah, kalau Teteh misalkan fokus di silat gitu, itu bisa jadi asisten pelatih tuh Teh. Karena ada developernya, dorongan untuk membuat orang maju gitu. Berkembang, developer. Apalagi ada komunikasinya ya, ada gininya ya, tenenenenenet gitu ya. Makanya ada bisa mempengaruhi orang gitu ya. Nah, kalau kakak juga ada developernya nomor 11. Ada dorongan untuk melayani, ada tanggung jawabnya tinggi, empatinya tinggi, terus ada developer ya, bisa mengajar gitu. Kalau urusan mengajar ya lebih soft kakak ya, kalau mengajar nih. Lebih soft kakak, terus lebih sabar kakak gitu. Kalau Teteh, ya kalau orangnya dablek gitu, dikasih tahu nggak ngerti ya disikat, keluar jurus 10 gitu. Enggak sama dia. Ini aja nggak bisa, itu gayanya kakak. Dan itu cocok untuk olahraga kan? Ini aja nggak bisa, gerakan ini aja susah, sat. Nah kalau kakak, dia ada softnya. Ya gini loh, kalau kamu nggak paham, mungkin cara ini bisa. Ini bisa loh, cara lain bisa. Oh, nggak bisa juga. Oh, sebentar, aku cari cara yang paling mudah ya. Empatinya main. Ya. Empatinya main. Belief-nya main gitu. Nah, kalau Teteh, ya empatinya juga ada, tapi di bawah ya. Nggak sekuat kakak. Tapi masih bisa diantisipasi lah. Masih bisa ditarik lah empatinya ya. Gitu. Nah, yang beda nih, kalau saya lihat di sini kan komunikasi ya. Makanya mungkin kakak bukannya mengalah ya, bisa jadi sering kalah ngomongnya kak. Kakak itu ngomongnya 1, Teteh itu udah 10. Karena Jadi saya lebih baik diam gitu. nah, ya karena dia komunikasinya nomor 9. Ya pengen sekali untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan ya. Komunikasi. Kalau kakak kan nomor 21 ya, nomor 21. Tapi untungnya Teteh ini dia punya bakat deliberatif di nomor 11. Kalau kakak nomor 17. Deliberatif ini orangnya cenderung waspada. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ini karena kebiasaan atlet juga ya. Waspada gitu. Bisa jadi di antara kakak berdua nih, kakak sama Teteh, ya yang paling waspada itu ya Teteh. Misalkan kalau mau pergi, bener nggak sih? Iya.
dicek dulu rumah, kunci udah dikunci belum? Barang Apalagi kalau misalnya bohong, Hah? harus misalnya ada yang mau bohong tuh harus personal. Saya mau pergi sama dia nih. Iya, lo harus kemana? Abis itu harus buktinya apa biar meyakinkan kalau lu gak pergi sama dia tuh harus Ya, ya. ada masalah. Itu Tukang bohong emang gitu tuh. tukang bohong itu. Gue memposisikan ketika gue berbohong harus rapi. Berbohong tuh harus rapi. Wah, Jadi tidak rapi. Iya, iya. Ya itu ada deliberatifnya. Nah, mungkin bisa jadi pernah nggak Teteh ngalamin waktu kalau tanding ya? Pernah kalah tanding karena terlalu hati-hati deh. Iya, pas itu pernah. Nah, ya, karena deliberatifnya ya. Ya, memang perlu sih ya, tapi kalau saatnya harus lepas gitu. Jangan sampai ini ngerem. Deliberatif tuh rem sebenarnya. Rem, waspada, hati-hati, ngelihat resiko gitu. Tapi kan kalau lagi tanding ya, itu kan perlu dikesampingkan ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pertimbangan itu kan juga nggak baik ketika sudah berjalan gitu. Ya. Orangnya sama-sama fokus. Nah ini nih, Teteh itu orangnya nggak bisa diganggu Kak. Lagi ngerjain sesuatu terus disuruh tuh bisa ngamuk tuh Kak. Iya. Coba gini, dia lagi nonton gak jauh-jauh dia kan lagi sekarang lagi demen-demennya nonton gitu kan, nonton drama. Kalau misalkan udah disuruh aja gitu kan, saat dia lagi nonton, dia bakal bisa teriak, gua lagi nonton, jangan ganggu gua. Kayak gitu. Tapi ya seperti itu. Iya, iya. Ya Kakak juga ada sih fokusnya, tapi nomor 14 ya. Kalau Teteh kan nomor 6 ya. Apalagi kalau lagi tanding tuh, lagi latihan misalkan tanding bulan depan, itu latihan tuh jangan sampai diganggu tuh. Ya, ya nanti moodnya bisa hilang. Karena Teteh tuh membalikan moodnya butuh perjuangan besar. Ya, ngatrol moodnya lumayan ini. Kalau ada orang yang bisa ngatur moodnya cepet balik itu hebat tuh orang. Wah, ya. Ya kalau Teteh sih kuncinya itu ada yang jadi tandingan gitu, pembanding. Kalau Teteh ingin berkembang gitu untuk sebuah profesi tertentu, misalkan silat ya, Teteh harus punya profil pembanding deh. Profil pembanding. Capaianku untuk siapa sih? Untuk silat ini seperti siapa sih gitu? Aku ingin ngejar seperti siapa aku dalam dunia persilatan. Itu harus punya tuh Teh, biar competition-nya itu hidup terus. Semangat untuk berlatihnya hidup terus, karena competition-nya itu butuh dikasih makan. Aku harus ngejar. Oh, temanku udah di sini nih, aku harus di sini besok. Aku udah harus di atas ini besok. Aku harus kayak dia nih gitu. Tahun depan aku harus begini begitu. Nah, Teteh butuh itu. Butuh orang untuk jadi pembanding ya. Nah, kalau Kakak butuh otoritatif, butuh ada orang yang mengamanahkan sesuatu yang itu benar-benar pas gitu. Kak, tolong kamu kerjakan ini ya. Nanti begini. Itu Kakak dorongannya besar tuh. Karena responsibility-nya akan hidup ya. Jadi kalau misalkan kita taruhlah untuk bekerja misalkan dalam sebuah sistem, Kakak lebih nyaman ya. Karena apa? Karena ada atasan ya. Nah, kalau Teteh kerja dalam sistem itu ya lihat-lihat, kalau atasannya nggak bagus bisa disikat sama Teteh. Bisa jadi Teteh itu sering protes ke atasannya nanti. Kok kamu kerja gini sih? Kamu ketua nggak sih gitu? Kamu kan ketua kelas tapi kok kayak gini gitu. Ya. Nah, karena Teteh dorongannya begitu, kalau bisa Teteh mengasah keahlian lebih bagus daripada orang yang nanti Teteh kritik suatu saat. Ya. Karena Teteh jiwa kemandiriannya lebih besar. Bayangin aja orang yang senangnya kompetisi tapi kerjanya PNS misalnya. Kan tahu ya lingkungan PNS atau pegawai ya. Dia kan sudah terpatok ya semester ini kerja begini. Tapi kalau Teteh enggak, kenapa kalau bisa kerjakan 10 kenapa harus 2?
Ya, karena ada kompetisinya, ada maximizernya gitu ya. Nah, kalau kakak masih bisa tuh, kita kerjakan ini ya, ini amanah kita nih, semester ini kita kerjakan ini proyeknya, itu masih bisa. Kakak masih bisa menjalani seperti itu. Ya. Bukan teteh nggak bisa, karena teteh juga ada nomor 4 responsibility. Ya, kalau orangnya pas, ya yang nyuruh pas, kemudian pekerjaannya juga pas, ya teteh juga bakal responsible ya, bakal amanah juga, gitu, bahkan komit juga untuk mengerjakan. Gitulah sepintas ya, sekilas begitu tentang hasil talent mappingnya. Yang kuat begini, yang lemah begitu ya, potensi kekuatannya tadi ini, kemudian profil produktifnya ini, ya kakak influencer, teteh pionir gitu. Personal brandingnya hampir sama ya, seller, commander gitu. Bahkan teteh ini mantep ya, sudah seller terus marketer gitu, ada ambassador gitu ya. Ini kalau jadi duta nih dahsyat ini, menggerakkan sebuah produk ya, menjalankan sebuah produk, promosi sebuah produk gitu. Nah, kalau kakak ya bagian merawat customer tadi gitu ya, melayani, merawat gitu ya. Itu kalau ada mau yang ditanyakan silakan. Bebas. Sama semua. Hah? Bener ya? Mendekati Bener ya? semua. Mendekati ya? Iya. Ini bakal kalau besok 5 tahun lagi kalau udah kuliah mau lulus kerja, apakah ada perubahan? Ya nggak banyak perubahannya. Apalagi kalian aktif ya, orangnya aktif kan ya? Kalau Gak sudah terlalu sih. aktif, ya kalau sudah aktif itu ya memang sifat aslinya bakal begitu. Karena orang yang sering interaksi dengan orang kan sulit ya rasanya kita itu jadi menjadi tidak diri kita sendiri, itu kan sulit ya. Apalagi kalian aktif di olahraga kan lucu ya. Atlet tapi dia punya kepribadian ganda, itu lucu ya. Wah, Nggak boleh dong ya gitu. Jadi aku merasa ya ini mendekati kalian aslinya gitu. Apalagi ketika nanti kalian kerja gitu ya, sudah mulai membuat sesuatu yang lebih produktif lagi. Ya bagiku sih kalau sudah atlet itu sudah produktif ya. Karena ada dorongan bagaimana prestatif ya. Ada achievement, personal achievement gitu ya. Pengen ada prestasi yang dicapai, itu bagiku sudah ke arah kematangan, kedewasaan gitu. Dan itu banyak anak-anak muda yang nggak punya kan. Dia hanya habis waktunya hanya untuk belajar sama main ya. Jadi kalau ditanya kamu punya prestasi apa sih, ya bisa jadi dia nggak bisa jawab. Nah, kalau orang yang prestatif ya, dia mengejar sebuah tantangan, itu kan kepribadiannya tershaping ya. Dia kebentuk karena dia dibenturkan oleh kenyataan kan. Dibenturkan oleh organisasi atletnya, dibenturkan oleh latihan, dibenturkan oleh kesusahan ya, rasa sakit dan sebagainya. Nah, kalian kan sudah ngalamin itu. Jadi aku optimis sih ya, karena ini mendekati kalian aslinya. Dan rata-rata kalau orang sudah bersentuhan dengan dunia atlet itu, kalau udah kerja itu jauh lebih mudah diterima gitu, mudah untuk bekerja sama gitu. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? lebih cukup. Mungkin mau nanya satu, mungkin biar lebih ini. Tuh Nabila suka bertanya, Coach, biasanya. Ya, Nabil. Ya. Iya. Ya. Astaga. Bertanya apa, Bila? Apa gunanya apa ya? Gak, aku lagi nih. Entah ini apa ya, masuk ke aku, apa nyambung ke, maksudnya mirip sih. Kalau aku bilang mirip ya mirip gitu, mirip kayak kepribadian aku. Cuma ada satu hal kayak seketika tuh kayak emang iya ya, kayak meragukan diri sendiri gitu.
Tapi kadang-kadang juga ngerasa, oh iya, aku emang kayak gini, aku emang kayak gitu, aku tuh orangnya kayak gini. Tapi ntar ada suatu ketika, kalau misalnya kayak ngerasa down, apalagi kalau misalkan target yang aku mau itu nggak aku penuhi, nggak dapet lah menurut aku, kayak ya aku nggak dapet nih target aku ini, itu kayak langsung ngerasa down, kayak gimana ya? Jadi bilang kayak dia udah langsung down gitu, mau nangis ya bingung apa yang harus ditangisin, karena kata mama ngapain ditangisin, toh emang bukan jalannya. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan buat ke latihan ya sekarang itu kayak bukan, aku kayaknya nggak fashion deh di latihan kayak gitu, aku tuh nggak fashion. Tapi kira-kira Ya, pengganti latihan itu apa? Nemuin nggak? ganti latihan aku kayak apa ya? Belajar nonton. Iya, belajar nonton gitu, kayak ya udah belajar nonton makan, belajar nonton makan, saya Iya. ngulang aja kayak gitu. Ya kalau belajar ya senang ya, karena ada learnernya. Ya apalagi kalau misalkan kayak nemu ini soalnya kayak hot gitu, apalagi kan sekarang nih lagi persiapan SBM, banyak tuh kan soal-soal kayak, oh ini soal ini hot nih gitu, aku nggak tahu nih cara ini gitu, ntar nyari aja caranya gimana sih, jawabannya apa sih, oh bisa udah dapet nih caranya, coba cari yang lain, gak mau cuma satu soal, nggak, kurang greget. Bahkan sampai setiap hari aku cuma belajar aja gitu. Ya, ya, ya. Jadi bakat itu bisa nggak muncul karena ada sesuatu yang terhambat ya. Entah itu kenangan masa lalu gitu, ketakutan yang berlebihan gitu. Yo ibarat kalian waktu waktu sparring lah. Saking hebatnya jurus kalian, tapi kalau dirundung rasa takut kan jurusnya hilang ya. Ya, ya makanya kita tuh perlu mengamati kalau kita mau seleksi, misalkan ada sebuah seleksi, kita tuh sering kesandungnya di mana sih gitu. Di mentalnya, di kompetensinya, di nganggap remehnya gitu. Kan beda-beda ya. Ada orang yang gagal memang karena dia lack of kompetensinya lemah gitu. Dia nggak punya keahlian gitu. Tapi ada juga orang yang sering gagalnya karena apa? Karena dia trauma masa lalu gitu. Udah down duluan. Wah, kayaknya udah nggak mungkin nih. Ya dia aja udah bilang nggak mungkin kan. Atau kebalikan, dia kepedean gitu. Bahkan ngelupain Tuhan kan, lupa berdoa, lupa pasrah gitu. Gampang ini mah gitu. Nah, kita perlu memahami selain bakat, selain kompetensi, kira ada mental yang lain nggak gitu. Karena kalau di awal kita sudah bilang kayaknya ini nggak mungkin nih gitu ya, udah hopeless duluan ya bisa jadi kemungkinan hasilnya ya begitu gitu. Ya. Coba itu dilatih gitu ya, coba itu diurai. Ya. Coba itu diurai ya salah satu. Gimana Kak? Cara ngelatih kalau misalnya kita biar nggak itu. Ya, kalau secara teori kognitif behavioral model itu ya bagaimana merubah perilaku, itu kan ada siklusnya ya. Situasi yang terjadi itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, tindakan, kemudian muncul hasil. Rodanya begitu. Jadi outcome itu, hasil sesuatu itu karena dipengaruhi respon kita terhadap situasi event gitu. Ketika kita ngalami sebuah kejadian, hasilnya itu tergantung respon kita. Makanya ada orang yang ketika dimarahi oleh Pak Guru gitu ya, respon orang kan beda-beda ya. Dimarahi gurunya gitu. Itu kan sebuah peristiwa, event. Tapi hasilnya itu akan berbeda tergantung respon.
ada orang yang ketika dimarahi sama gurunya, wah ini cambukanku untuk lebih baik lagi. Tapi ada juga yang kebalikan, buset gue dimarahi, Pak Guru nggak ngehargai gue nih. Akhirnya pikiran kemana-mana gitu. Ya hasilnya bakal beda gitu. Jadi caranya ya kita mengendalikan respon, Kak. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, kemudian apa yang menjadi tindakan kita itu yang kita atur. Dan semua berawal dari pikiran kan. Coba Teteh lihat lah pengalaman yang lama itu. Mulainya dari mana sih pasti? Karena apa? Karena analytical Teteh itu nomor 10. Bisa jadi ini dorongan Teteh untuk mikir gitu. Apa iya sih gitu? Apa bener ini? Nyari gitu. Apa-apa dipikirkan. Sebab akibatnya, oh ini karena dulu nih. Bisa jadi karena gini gitu. Mungkin nggak sih gitu. Karena kuat mikirnya, jadi Teteh itu perlu mengendalikan pikiran gitu. Coba Teteh bayangin. Tiba-tiba bisa diam. Tiba-tiba hilang aja, saya nggak tahu saya lagi kemana, tiba-tiba gitu hilang, suka hilang ya. Siapa? Teteh? Iya. Ya Teteh karena memang bukannya hilang Teh, nggak tertarik mikir. Kalau kakak ya, kalau kakak kan analytical nomor 10. Nah kalau kakak tadi kakak itu memang apa-apa dipikirkan. Apa-apa dipikirkan. Ya. Jadi ada baiknya kakak mengendalikan kebiasaan. Syukur-syukur yang dipikirkan ke arah yang lebih positif lah ya. Yang lebih relevan, lebih berguna gitu. Ya di sini. Awalnya di sini. Kalau udah pesimis duluan gitu kan ya, tuh pikirannya tuh menambah-nambahin tuh. Iya kan? Karena aku, iya karena aku gitu. Karena aku begini, Nah, iya kan? Ya iya, menambah-nambah padahal pikiran itu kan hanya opini kan, bukan kenyataan. Tapi karena pikiran itu kuat, akhirnya perasaannya jadi ya cemas, jadi hopeless kan. Tindakannya yang menunjukkan ya ketidakberdayaan tadi gitu. Nah, mulainya dari mana? Mulai dari sini nih. Kalau Teteh ini saya bukan membandingkan ya, tapi karena kasusnya unik. Teteh itu karena nggak banyak mikir, untungnya beruntung gitu. Bukan berarti orang yang nggak mikir itu hidupnya lebih simple nggak? Ya karena dia nggak banyak mikir tuh akhirnya ya udah jalani aja dulu gitu. Jalani aja dulu gitu. Ya. Walaupun deliberatifnya ada ya, Teteh. Hati-hatinya ada gitu. Tapi dia lost aja gitu. Dah jalani aja dulu gitu. Jalani aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan kakak dengan analitikalnya dalam, itu persiapannya jauh lebih matang loh. Karena segala sesuatu diteliti ya, dianalisa gitu. Tapi jangan sampai analisanya salah, analisanya malah melemahkan self-talk. Jadi performance, jadi rumusnya begini. Kalau kita ingin mencapai performa yang tinggi, potensi kita itu jangan sampai terkurangi oleh interferensi namanya. Interferensi itu hambatan internal, Kak. Teh. Misalkan kalau Teteh lagi latihan ya mau sparring nih, mau tanding, potensinya udah ada nih jurusnya. Tapi interferensinya, hambatan internalnya terlalu banyak. Self talkingnya itu terlalu negatif. Alah, kamu tuh baru segini, lawanmu tuh sudah segitu, nggak mungkin kamu bakal menang. Kalau performan kita itu ingin tinggi ya, potensinya ada, tapi interferensinya jangan sampai besar, hambatan internal. Jadi performan itu rumusnya performance sama dengan potensi dikurangi interferensi. Performa kita itu sama dengan potensi yang kita punya dikurangi interferensi. Makanya kadang banyak orang yang nggak banyak mikir berhasil kan ya. Makanya kalau ingat rumusnya Bob Sadino tuh,
modal dengkul doang gitu ya. Itu kan sebenarnya kan memang ada analisanya ya, rencana. Tapi ketika sudah punya perencanaan, sudah Bismillah jalan gitu. Kan faiza azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah berazam dalam hati ya sudah bertawakal sama Allah gitu. Jangan lagi mikir. Jangan lagi mikir. Aku tuh. Jangan lagi mundur. Udah maju aja gitu. Udah maju azam. Oh, tapi kan gitu. Tapi kan aku. Nah, Iya. itu yang namanya Saya interferensi. minggu yang lalu sempat berpikir Kak, saya kayaknya nggak bisa deh masuk UNJ. Saya kayaknya harus beralih ke yang lain, sempat kayak gitu. Itu kenapa sih? Akhirnya gimana? Ya akhirnya mama yakinin lagi. Kamu dulu ngotot mau UNJ kata gitu. Masa cuman gara-gara kata orang satu doang bikin kamu down kayak gitu. Nah, saya berpikir juga, saya sampai sekarang berpikir, saya bisa nggak sih lolos sampai UNJ nanti? Saya bisa nggak sih jadi mahasiswa UNJ? Ini masih saya berpikir sampai sekarang tuh kayak nggak yakin sendiri. Tapi syarat-syaratnya mendekati kan? Ya kita kan hanya membatasi keberhasilan itu kan dengan tanda-tanda syarat ya. Kayak hujan itu pasti mendung gitu kan, ada angin, awan gelap gitu kan. Tapi kalau turun hujan itu kan bukan kendali kita toh. Nah, makanya apa yang bisa kita kendalikan itu kita yakinkan dulu kalau kita sudah memenuhi syaratnya. Apa yang bisa kita kendalikan, yang di bawah kendali kita itu kalau kita sudah maksimal, ya sudah. Fatawakal ala Allah kan syaratnya gitu ya. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah berazam, ini kan kita udah prepare nih. Ya faiza fatawakal ala Allah ya tawakal pasti. Kalau enggak stres, pecah kepalanya. Kan itu udah wilayahnya Tuhan kan. Nah, tapi kan apa yang kita bisa kendalikan kan kita sudah mengarah ke sana gitu. Kalau misalkan kita mau keluar kota gitu, mau ke Bandung, kita sudah beli tiket ke arah Bandung, jamnya sudah oke, kemudian prepare barang-barangnya sudah pas, kesehatan mendukung, orang tua ngizinin, uang cukup. Berangkat nggak ke Bandung? Kemungkinan berangkatnya banget. Nanti perkara di situ besok keretanya amblas, kemudian itu kan bukan di wilayah kita lagi. Jangan dipikirkan itunya, pecah kepalanya. Ya, apakah rektornya mengizinkan saya masih? Ya, berdoa aja kan gitu. Karena tiket udah beli, barang udah aku packing, kesehatanku sudah oke, orang tua ngizinin, uang ada gitu. Kan udah memenuhi syarat sudah gitu. Bismillah gitu. Jangan lagi mikir belakang lagi karena udah maju gitu. Itu ya kakak ya. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, perasaan, sama tindakan. Dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Karena itu di luar kendali kita. Ya, ana inda zonni abdi kata Allah kan, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Ya kan kita mengendalikan ini nih. Karena ketika kita kendalikan prasangka kan berarti Allah sesuai prasangka hambaku loh. Ya kalau kita yakin Allah mengabulkan ya. Tapi syaratnya itu ya. Masa orang lapar tapi nggak mendatangi nasi, tahu-tahu kenyang kan nggak mungkin. Nah, apa yang bisa kita kendalikan? Nah, itu. Tapi itu tadi, karena ada orang yang potensinya bagus, tapi was-wasnya tinggi. Akhirnya terkurangi jadi minus kan performanya. Tadi itu. Performa sama dengan potensi yang dimiliki dikurangi interferensi. Salah satunya self-talk, internal dialog kita tuh. Bisa nggak sih? Nggak mungkin masa sih dulu aku pernah gagal. Itu kan dulu. Jangan jump into conclusion namanya. Jangan menyimpulkan yang dulu ke yang masa depan. Nggak bisa, konteksnya udah berubah. Jangan membawa-bawa yang dulu untuk hari ini. Untuk pelajaran sih oke ya, untuk pelajaran. Apa sih yang kurang dulu gitu. Tapi ketika menyamaratakan kejadian dulu ke masa depan itu nggak fair gitu. Nggak fair. Kan
ada yang bilang kalau masa lalu itu kan pengalaman gitu, jadi kan masa lalu itu pengalaman. Iya, pengalaman ya, tapi kan bukan untuk menghantui kan. Pengalaman kan mengguru ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan pengalaman hantu yang horor. Ya, dia memberikan pengalaman. Pengalaman itu memberikan insight ya. Dulu kamu gagal karena ini. Nah, sebenarnya itu apa sih yang membuat kita gagal gitu? Bisa jadi karena ada mental block tadi teh. Ada internal dialog gitu. Akhirnya karena saking kuatnya pikiran, kita mengabaikan kekuatan Allah loh. Makanya orang yang pasrah itu jauh lebih hebat daripada orang yang pinter loh. Aku pasrah. Ya pasrah bukan pasrah setelah melakukan tadi syaratnya kan sudah memenuhi semua, kemudian ya sudah aku pasrahkan semua. Itu biasanya jauh lebih banyak yang berhasil kayak gitu. Ya aku pun ngalami ketika aku punya planning, aku mikirkan benar nggak sih, akhirnya nggak jalan pun setengah-setengah. Akhirnya kita tidak percaya kalau Allah itu juga membantu kita gitu. Makanya banyak orang yang dia itu minta bantuan orang lain, minta bantuan ahli, bahkan minta bantuan Tuhan, tapi dirinya sendiri itu dia nggak bantu gitu. Aku ulangi ya, banyak orang yang setiap hari minta bantuan orang lain, bahkan minta bantu orang yang ahli, bahkan minta bantu sama Tuhan, tapi dia sendiri itu nggak turut hadir untuk membantu dirinya sendiri gitu. Ya gimana bisa sampai kan? Tapi ketika dia sudah membantu dirinya, kemudian dia berpasrah, ya sudah, itu wilayahnya dia. Kalau sudah di luar wilayah, contoh gini dah, kalian nyuci, jemur pakaian, hujan. Kita nyalahkan hujan ya. Kita nyalahkan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Itu kan nggak waras. Apa yang bisa kita kendalikan? Ambil cuciannya kan? Ya sudah. Karena hujannya nggak bisa kita kendalikan. Nah, kita harus membedakan itu, Kak, Teh. Mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak. Kalau Teteh dapat lawan tanding berat nih, oh, kok dia sih lawanku? Kok kamu sih? Kan Teteh nggak bisa kendalikan. Karena itu sudah undian, panitia yang milihkan gitu kan. Yang bisa Teteh kendalikan apa? Ya aku harus berlatih maksimal agar bisa setara sama dia atau melebihi dia gitu. Ya kayak kita lah, kita kecewa dengan negara ini ya. Ya sudah kecewa, tapi jangan nyalahkan presidennya, terlalu pusing. Lakukan apa yang bisa kita lakukan kan, ya tetap bangun tidur. Karena ada juga orang yang habis nonton bola, kesebelasannya kalah, dia nggak enak tidur loh. Atau jangan-jangan kalian habis nonton film Korea, sedih terus nggak enak makan, nggak enak tidur. Ada yang begitu kan? Apa hubungannya? Apa hubungannya gitu? Suka kayak gitu sih, suka kayak gitu, kayak kita nonton terus kita terlalu mendalami gitu, kayak kita kayak berada dalam film itu, terus tiba-tiba kayak, apalagi kalau misalkan filmnya udah kita suka banget, kayak aku suka banget nih sama film ini, apalagi sama series ini, terus kalau series ini tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi gitu kayak, udah gugur. Kalau misalkan emang endingnya kayak kita harus marah gitu, terus aku marah-marah. Iya. Ya apa hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Iya. Kadang juga suka mikir hubungannya apa? Itu cuma film, series. Iya. Gak nyambung. Ya untuk sementara nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu jangan emosi ngambil alih diri kita gitu. Nah mungkin kakak gitu ya. Cobalah. Lihat aja, pikiran itu memicu perasaan, perasaan memicu tindakan. Kalau tindakan kita itu merasa, kok aku nggak sanggup ya. Lihat perasaan kakak gimana. Oh ya, perasaanku hopeless, was-was. Lari ke atas. Apa sih yang membuat aku was-was? Pikiran apa? Oh, ternyata aku dihantui oleh karena begini, karena begitu. Gitu. Nah, pikirannya itu yang diperbaiki. Ya. Ya. Ada lagi? Itu ya. Nanti kalau ada apa-apa lanjut
WA ya sama Mama boleh ya. Siap. Oke. Gitu sekarang sudah jam berapa nih? Udah malam ya. Oke, thank you ya. Thank you sudah denger celotehnya sampai malam. Saya doakan kalian sukses di jalannya masing-masing. Jaga kesehatan, jaga pergaulan ya. Sukses untuk kalian berdua. Salam untuk Mama sama Papa ya. Siap, Coach. Makasih. Terima kasih ya, Coach ya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.